Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam. Bagaimana kabarnya Pak Kepsek? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ini Pak Kepsek, saya mau ini sebagai pengawas manajerial SMA 3 Bau-Bau. Ya. Saya ingin tahu bagaimana memetakan komitmen perubahan kepala sekolah. Maka saya ingin tahu terhadap perubahan yang membutuhkan kesadaran dalam melakukan refleksi. Oh ya, baik. Jadi pertama-tama makasih atas kehadiran Ibu Pengawas Manajerial SMA Negeri 3 Bau-Bau ke sekolah kami. Jadi kalau kita berbicara tentang refleksi di lingkungan SMA Negeri 3 Bau-Bau, tentu ada dua hal penting yang perlu kita bahas. Yang pertama itu adalah potensi yang kami miliki berupa kekuatan, dan di sisi mana masih terdapat sejumlah kelemahan. Itu tadi untuk melakukan refleksi ada dua hal penting Pak, yaitu tentang kekuatan dan kelemahan dari sekolah kita. Yang ingin saya tahu dulu ini bagaimana kekuatan sekolah kita ini Pak? Baik. Jadi ada beberapa hal yang menjadi potensi yang kami miliki di SMA Negeri 3 Bau-Bau. Yang paling pertama itu adalah semangat kebersamaan dari baik pendidik maupun tenaga kependidikan, begitu pula dengan siswa. Nah, kerjasama harmonis ini saya kira satu modal besar yang perlu ditingkatkan di masa-masa mendatang, karena ini adalah tidak ada satu lembaga yang bisa berjalan dengan baik jika tidak ada harmonisasi hubungan di semua yang ada di dalam organisasi atau lembaga itu sendiri. Kita bisa tahu dari mana Pak tentang adanya hubungan harmonisasi ini? Oh ya, baik. Jadi secara kasat mata bisa kita saksikan dalam kehidupan keseharian. Yang lainnya tentunya jika ada satu program yang kita laksanakan, apa itu kegiatan yang khusus untuk guru dan tenaga kependidikan maupun yang melibatkan siswa, teman-teman di sini benar-benar memiliki satu kesadaran yang tinggi bagaimana cara untuk mensukseskan kegiatan tersebut dengan tanpa adanya perbedaan pendapat yang mendasar yang bisa menggagalkan sebuah kegiatan itu. Jadi itulah yang kemudian saya secara pribadi melihat bahwa apa yang terjadi selama ini memang bentuk harmonisasi. Kemudian hal lain apa lagi Pak tentang kebersamaan? Baik. Hal yang lain itu yang menjadi potensi yang dimiliki oleh SMA Negeri 3 Bau-Bau itu secara perlahan-lahan kemudian tumbuh berkembang kesadaran dari siswa dalam hal kedisiplinan. Tentu ini harus diupayakan oleh seluruh warga sekolah. Bagaimanapun seorang guru mengupayakan itu tanpa dukungan dari siswa yang mulai tumbuh tingkat kesadarannya, tentu kedisiplinan di sekolah ini tidak bisa kita laksanakan atau tidak bisa terwujud seperti itu. Ini dalam pandangan saya, dari waktu ke waktu tingkat kesadaran itu mulai tumbuh secara perlahan-lahan, tentu dengan harapan bahwa pembiasaan-pembiasaan yang baik ini tetap dilakukan baik oleh guru maupun tenaga kependidikan. Jadi ini adalah satu gerakan yang seragam. Tidak boleh ada perbedaan-perbedaan, tidak boleh ada dikotomi antara satu dengan lainnya dalam hal menanamkan kedisiplinan. Oke, baik Pak. Tadi hal penting tentang potensi selain kerjasama dan harmonisasi, mungkin ada yang lain lagi Pak? Baik, adanya komitmen dari warga sekolah. Kalau kita berbicara warga sekolah berarti itu melibatkan guru, tenaga pendidik, tenaga kependidikan, maupun seluruh siswa itu. Jadi ada hal yang mulai berkembang tentang bagaimana warga sekolah dalam hal ini titik fokus pada peserta didik untuk menumbuh kembangkan potensi yang dimilikinya. Dan itu dipantik oleh guru-guru, baik itu dalam
di dalam kelas maupun kegiatan-kegiatan ekstra di luar. Jadi hal ini saya kira satu hal yang sangat positif, mengingat bahwa anak-anak itu kan berkembang secara perlahan-lahan, dan kita sebagai guru lah yang membimbing, mendidik, melatih mereka untuk menemukan potensi yang mereka miliki. Artinya potensi siswa yang mereka miliki ini mungkin bagaimana aplikasinya Pak dalam pembelajaran atau mungkin dalam keseharian mereka? Baik, semua anak itu memiliki potensi. Tinggal bagaimana mereka menggali dan bagaimana mereka mendapat arahan dari orang-orang yang mendidik mereka. Nah, di SMA Negeri 3 Bau-Bau tentu selain proses pembelajaran di kelas, dalam hal membimbing anak-anak untuk menemukan potensinya, tetapi ada kegiatan-kegiatan di luar kelas. Nah, kegiatan-kegiatan di luar kelas inilah yang juga bisa memantik dan bisa mendorong anak-anak untuk mengeksplor dirinya, menemukan potensi apa ya, atau passion-nya mereka itu apa. Sehingga memang mereka harus difasilitasi, karena masing-masing anak itu memiliki potensi yang berbeda-beda yang dibawa sejak lahir. Nah, sekolah lah yang bertugas memfasilitasi itu untuk menumbuh kembangkan potensi yang mereka miliki, berupa kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler. Katakanlah, di SMA Negeri 3 Bau-Bau ini salah satu ikonnya itu adalah mengenai jurnalis. Alhamdulillah anak-anak sangat antusias tentang gerakan itu, tentang kegiatan itu. Baru-baru ini bahkan mereka keluar ke markas salah satu YouTuber yang sangat terkenal di Bau-Bau. Mereka bertandang ke sana untuk belajar. Karena di masa-masa mendatang, jadi YouTuber itu menjadi salah satu pekerjaan pilihan. Dan alhamdulillah anak-anak apresiasi positif. Oke. Bidang jurnalis ini memang kami selaku warga SMA Negeri 3 Bau-Bau bangga betul bahwa karena anak-anak kami pernah mewakili Sulawesi Tenggara sebanyak 3 kali di tingkat nasional dalam hal jurnalis. Hal yang lain juga bahwa anak-anak kami ternyata memiliki potensi yang luar biasa untuk membuat film-film pendek berupa kearifan-kearifan lokal. Dan mereka benar-benar antusias dan betul-betul fokus pada saat melakukan kegiatan itu. Dan alhamdulillah hasilnya bisa dipublish. Apalagi kan di SMA Negeri 3 Bau-Bau ini sudah punya channel YouTube tersendiri. Nah, itulah yang kemudian disebar baik kepada masyarakat umum maupun para alumni. Jadi itu akan menjadi satu gelombang besar karena alumni ikut dilibatkan. Jadi mereka lah yang ikut menyebarkan itu. Minimal para alumni itu menjadi influencer dalam hal promosi SMA Negeri 3 Bau-Bau. Selain itu, olahraga juga, kami pernah juga mewakili Sulawesi Tenggara di atletik, dan alhamdulillah bisa meraih juara 2 di sana, pada saat dikirim ke tingkat nasional. Kemudian baru-baru ini juga, karate yang dilaksanakan di Makassar, alhamdulillah juara 1. Alhamdulillah juara 1, dan itu tingkat nasional. Hanya secara kebetulan dilaksanakan di Makassar. Di Makassar. Jadi inilah yang perlu ditumbuh kembangkan. Karena mengingat bahwa anak itu lahir dengan bakat dan minat yang dibawa sejak lahir, maka kami guru lah yang bertugas dan berkewajiban untuk mengembangkan potensi itu, meskipun di sekolah ini katakan belum maksimal, tetapi mereka minimal sudah mengetahui bahwa, oh ternyata potensi saya di bidang ini, ternyata potensi saya di bidang ini. Artinya, fungsi dan kegunaan dunia pendidikan itu sudah berjalan sebagaimana adanya. Baik Pak, tadi kita sudah cerita tentang tua di bidang jurnalis yang memang di Bau-Bau ini SMA 3 itu terkenal dengan ikon jurnalistiknya. Kemudian tadi di bidang seni dan olahraga. Ini Pak, bagaimana dengan orang tua murid menanggapi hal ini? Baik, itulah yang kemudian sebenarnya menjadi salah satu kendala pada kami. Dalam artian bahwa di sisi lain ini adalah kekuatan, tetapi juga bisa menjadi kelemahan. Untuk di kegiatan ekstra sebenarnya dukungan orang tua itu luar biasa. Luar biasa sekali mereka. Alhamdulillah. Kami sangat mengapresiasi dan berterima kasih pada orang tua murid yang telah mendukung prestasi anak-anaknya di bidang apapun, dalam hal ekstra ya. Hanya ada hal lain pada saat proses pembelajaran, perhatian itu masih agak kurang. Nah, inilah yang kemudian menjadi hal yang kami harus pikirkan, bagaimana kolaborasi antara pihak sekolah dengan orang tua murid dalam hal
membimbing dan mendidik anak-anaknya setelah mereka pulang dari sekolah, seperti dalam hal akademik ya. Iya, iya. Dan lagi, apalagi Pak yang bisa kita gali untuk sekolah? Kekuatan yang lain sebenarnya yang saya perhatikan selama ini bahwa semangat anak-anak pada saat mereka melakukan satu proyek yang berkelompok, itu kekuatan luar biasa mereka. Artinya pada saat mereka itu belajar di luar atau melakukan satu kegiatan proyek di luar, kerjasamanya mereka memang luar biasa. Anak-anak di sini mungkin belajar ala Mickey Mouse, mereka sangat antusias jika proses pembelajarannya itu di luar dan dalam bentuk kolaborasi dengan teman-teman. Kolaborasi, apalagi sekarang dengan kurikulum Merdeka, yaitu P5. Betul tentang sekali. Itu proyek Tentang proyek. Artinya memang mereka bagaimana mereka bekerja sama, berkolaborasi, yang mana itu sebenarnya bisa menumbuhkan kekuatan di antara mereka. Artinya untuk selalu bersatu. Betul. Dan sedikit mungkin pada akhirnya dalam peradaban ini, dalam kehidupan selanjutnya, memang yang dibutuhkan itu adalah kolaborasi dan kerjasama. Artinya sehebat apapun kita, jika kita lakukan secara individual, mungkin hasilnya tidak maksimal. Makanya pemerintah juga hari ini bahwa dengan adanya kurikulum Merdeka ini memang sasaran utamanya itu bagaimana anak-anak itu mampu bekerja sama dengan orang lain dalam sebuah proyek untuk mencapai hasil yang maksimal. Kendala-kendala apa yang ditemukan di sekolah sehingga mungkin bisa kita antisipasi untuk melakukan perubahan sebagai refleksi ke depannya? Saya kira secara umum di sekolah besar sekalipun atau di sekolah yang dianggap hebat sekalipun, potensi kekuatan dan kelemahan itu pasti ada. Di sekolah manapun itu. Tidak ada yang 100% kekuatan semua. Pasti ada kelemahan-kelemahan. Tentu hal itu juga dimiliki dan dialami oleh SMA Negeri 3 Bau-Bau. Salah satunya itu adalah masih ada sejumlah peserta didik yang katakan misalnya dalam hal kepemilikan sarana komunikasi yang memadai. Sementara proses pembelajaran hari ini kan sangat membutuhkan alat-alat seperti itu. Nah, yang berikutnya tentu masih ada juga sejumlah tenaga pendidik yang mungkin belum begitu mahir di bidang IT. Bidang IT. Saya kira karena kan ada sejumlah guru yang sudah usia-usia mendekati pensiun. Kita berbeda generasi dengan anak-anak hari ini. Sementara kata orang-orang bijak bahwa kita membawa anak-anaknya kehidupan adalah kehidupan masa digital, sementara gurunya masih model-model lama. Nah, karena itu guru-guru mau dan tidak mau harus mengembangkan diri dan mengejar ketertinggalan di bidang IT karena itu dibutuhkan. Kemudian ini Pak, bagaimana cara Bapak sehingga bisa menyesuaikan diri sehingga tidak terlalu jauh tertinggal? Baik. Jadi ada satu langkah yang diambil oleh pihak SMA Negeri 3 Bau-Bau. Kami selalu memanfaatkan lab. Alhamdulillah. Memanfaatkan lab. Jadi termasuk saya harus masuk ke sana untuk mengupdate ilmu kita karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini begitu cepat. Begitu cepat. Dan teknologi kan selalu memancing dirinya sendiri. Sehingga memang kalau kita apatis untuk mengejar ketertinggalan itu, saya kira kita tambah tertinggal. Dan kita akan digilas oleh zaman hari ini. Jadi kami biasa bekerja sama dengan teman-teman yang paham tentang IT. Jadi kita melakukan tutor sebaya, tetapi itu di lingkungan guru dan tenaga kependidikan. Sehingga secara perlahan-lahan mulai ada keseragaman pemahaman tentang dunia IT. Alhamdulillah. Ya tadi Pak berbicara tentang laboratorium komputer kita. Baru-baru kan di SMA Negeri 3 Bau-Bau ini sudah 2 kali melakukan tes PPG prajabatan. Dalam artian itu adalah ikon Kemdikbud. Betul. Artinya guru-guru atau yang sarjana-sarjana baru menyelesaikan sekolahnya, bisa mereka memilih prajabatan sehingga
tesnya itu tidak harus lagi tes ke Kendari. Betul. Karena itu lokasinya memang untuk Kemdikbud untuk Sulawesi Tenggara hanya 2, Betul. yaitu di UHO dan di SMA Negeri 3 Betul. Bau-Bau. Alhamdulillah. Jadi untuk di Sulawesi Tenggara memang benar adanya, Iya. Ibu Pengawas. Iya betul. Itu hanya 2. Satunya itu adalah di UHO untuk melayani Sulawesi Tenggara Daratan, Iya. dan untuk Sulawesi Tenggara Kepulauan itu dilayani oleh SMA Negeri 3 Bau-Bau. Alhamdulillah kepercayaan yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristek ini, kami benar-benar harus menjaga kepercayaan ini, dan sampai hari ini kementerian itu masih mempercayai kami untuk waktu-waktu selanjutnya. Dan setiap kali selesai tes PPG itu kan selalu ada refleksi dari para peserta. Iya, Dan iya. kami bersyukur bahwa semua peserta itu dalam refleksinya mereka sangat positif, memberikan refleksi kepada kami. Mudah-mudahan kepercayaan ini tetap berlanjut di masa-masa mendatang, di samping memudahkan anak-anak di Sulawesi Tenggara Kepulauan untuk menjangkau tempat tesnya mereka, tapi ini juga bisa memberikan kebanggaan tersendiri bagi kami di SMA Negeri 3 Bau-Bau. Iya. Yang secara perlahan-lahan juga bisa memotivasi anak-anak kami, dan mereka bangga terhadap sekolah ini bahwa itu sekolah kami adalah satu-satunya SMA di Sulawesi Tenggara yang Iya, digunakan betul. sebagai tempat tes PPG. Artinya dalam hal ini, kok SMA Negeri 3 Bau-Bau yang terpilih sebagai tempat pelaksanaan PPG Prajabatan ini, Pak? Apalagi ini memang programnya Kemdikbudristek. Mungkin Pak ada kiat-kiat apa sehingga... Saya cerita sedikit tentang alurnya. Iya. Pada saat saya dipindah tugaskan di SMA Negeri 3 Bau-Bau, beberapa hari kemudian saya ditelepon oleh orang kementerian Oh, alhamdulillah. Kemendikbudristek. Iya. Menanyakan tentang kesiapan itu tadi. Maka kemudian saya sebagai orang yang dipercayakan di SMA Negeri 3 Bau-Bau menyahuti mereka bahwa kami siap untuk melaksanakan itu. Oh ya. Iya, saya juga sebenarnya bertanya-tanya dalam hati, kok kenapa SMA Negeri 3 Bau-Bau yang dipilih untuk melaksanakan itu? Iya. Apalagi kan dijelaskan bahwa di Sulawesi Tenggara hanya 2, hanya UHO dan SMA Negeri 3 Iya, Bau-Bau. tempatnya hanya 2, Pak. Ya. Betul. Dalam perkembangan selanjutnya, saya berupaya menelusuri kenapa SMA Negeri 3 Bau-Bau ini bisa terpilih di antara sekian ratus sekolah yang ada di Sulawesi Tenggara. Iya, betul. Ternyata Kemendikbudristek itu punya penilaian tersendiri. Oh. Alhamdulillah, operator kami ini memang salah satu operator yang sangat aktif berkomunikasi ke kementerian melalui program-program yang ada. Apa itu Dapodik, NUPTK, dan hal-hal lain yang berhubungan langsung dengan Kementerian Kemendikbudristek. Oh ya. Mungkin itu adalah salah satu penilaian, dan ternyata memang benar adanya bahwa itu adalah salah satu penilaian. Itu yang pertama. Yang kedua, sebelum diadakan tes PPG itu, pihak Kemendikbudristek itu menanyakan tentang spek komputer yang kita miliki. Oh. Nah, alhamdulillah spek komputer yang kami miliki itu memang memenuhi syarat untuk dilaksanakan PPG. Jadi di samping manusianya yang memang aktif ke sana, juga memang sarana dan prasarana yang sangat mendukung. Sehingga alhamdulillah SMA Negeri 3 Bau-Bau terpilih sebagai tempat pelaksanaan tes PPG. Ya, tes PPG Prajabatan, Pak. Ya, tes Karena PPG memang Prajabatan. ada Sudah 2 dua, Pak. kali ya? Ya. Sudah 2 kali. Sudah 2 kali SMA Negeri 3 Bau-Bau. Betul. Karena memang perbedaan antara tes PPG Prajabatan dengan dalam jabatan. Oh ya. Kalau dalam jabatan itu adalah guru-guru yang sudah mengajar, Betul. sudah punya Dapodik. Tapi kalau Prajabatan itu adalah yang baru selesai kuliah atau mereka belum terdaftar di dalam Dapodik sekolah di mana saja, seperti itu. Dan alhamdulillah beberapa hari yang lalu saya berjumpa dengan yang tes baru-baru ini di sini, dan dia sudah dinyatakan lolos. Alhamdulillah. Beberapa hari yang lalu dia sudah melanjutkan pendidikan ke Universitas Negeri Yogyakarta. Oh iya. Mereka bersyukur sekali karena tidak butuh biaya yang terlalu banyak, mereka bisa ikut tes di SMA Negeri 3 Bau-Bau. Iya, karena memang sebenarnya kita di Sulawesi Tenggara ini
banyak pulau-pulau, Ya. artinya untuk ke provinsi itu Betul. terlalu ribet begitu. Itu biaya. Iya, alhamdulillah. Oke Pak, dari penjelasan yang tadi Bapak utarakan, dari cerita kita yang panjang ini, Ya. mungkin bagaimana untuk kita benahi ke depannya supaya sekolah kita itu lebih baik. Baik. Jadi ada hal yang sangat mengganjal. Tentu bukan cuma saya yang merasakan itu. Teman-teman Bapak dan Ibu guru juga merasakan itu. Dalam hal ini tentang hubungan antara pihak sekolah dengan orang tua atau dengan orang tua peserta didik, seperti itu. Kalau di dalam hal ini bukan persoalan harmonis dan tidak harmonis, karena kami ini kan rata-rata anak-anak kami ini berasal dari keluarga yang kurang mampu ya. Iya. Dengan tingkat kesibukan orang tuanya, mungkin belum bangun anaknya, mereka sudah berangkat. Iya. Kembali bekerja mereka, banting tulang, anaknya mungkin sudah istirahat lagi. Sehingga memang komunikasi itu tidak intens dan kurang efektif dan efisien. Seperti itu. Sebenarnya bukan persoalan banyaknya waktu itu, tetapi mungkin karena mereka kecapean sehingga memang komunikasi itu tidak jalan bagus. Nah, inilah yang perlu kami bangun. Alhamdulillah ini direspon oleh teman-teman, di mana terutama guru-guru BK dan wali-wali kelas ada waktu-waktu tertentu mereka berkunjung ke rumah peserta didik kami. Peserta didik. Dan langkah-langkah selanjutnya, mungkin secara periodik kami akan mengundang orang tua murid untuk membicarakan tentang kondisi dan hal-hal apa yang dilakukan oleh anaknya di sini, dan kami butuh hal apa yang dilakukan oleh anak-anak mereka di rumahnya. Di rumah. Dan langkah yang sudah kami lakukan adalah mengambil atau menginput semua nomor handphone orang tua peserta didik, sehingga kami bisa mengontrol keberadaan mereka, mengingatkan. Katakan misalnya sudah jam 10, mungkin wali-wali kelas bisa mengingatkan pada orang tua bahwa jika melihat anaknya masih sementara beraktivitas yang mungkin tidak terlalu berhubungan dengan masalah guru, mereka bisa mengingatkan anak-anaknya. Begitu pula jika anak-anaknya itu melakukan kegiatan yang tidak benar, katakanlah di sekolah, kami bisa berkomunikasi langsung melalui itu. Itu langkah-langkah yang kami ambil. Yang ingin saya tanyakan, Ya. Bagaimana kapasitas kepala sekolah untuk memimpin perubahan? Baik. Perubahan ini kan sesuatu yang niscaya. Dan itu terjadi dari waktu ke waktu. Iya. Yang pertama dirubah tentu mindset cara berpikir. Apa itu saya secara pribadi maupun teman-teman yang lain. Bahwa dinamika pendidikan hari ini sudah berbeda dengan dinamika pendidikan pada saat kita masih kuliah dulu atau masih sekolah dulu. Iya. Sehingga setiap individu harus menyesuaikan diri dengan perkembangan yang begitu cepat ini. Terutama di bidang IT itu tadi. Iya, iya. Karena kita tidak bisa lagi tertinggal. Jadi tentu langkah-langkah yang kami ambil, ya kita akan melakukan pelatihan. Mungkin minimal 2 kali dalam 1 semester ya. Itu adalah langkah untuk mengantisipasi ini. Jadi tidak ada lagi kata bahwa saya sudah tua sehingga saya tidak mengejar lagi ketertinggalan ini. Kita harus berjalan beriringan, saling membantu, saling mengisi kekosongan dalam menyikapi dinamika perubahan di dunia pendidikan hari ini. Karena kalau tidak, kita menjadi orang yang paling asing atau terasingkan di dunia pendidikan. Seperti itu. Oke Pak, tadi cerita tentang perubahan Pak. Ya. Apalagi sekarang kan ada e-kinerja, Betul. kita harus aktif di PMM. betul. Sekarang Pak dalam rangka pengisian RHK, rencana hasil kerja, Betul. sampai 31 Januari 2024 nanti, Betul. itu bagaimana upaya supaya bisa connect di situ Pak? Betul. Baik, jadi beberapa hari yang lalu kami sudah melakukan langkah itu. Lagi-lagi yang kami gunakan adalah lab komputer. Jadi kami datang pada sore hari untuk belajar bersama, dipandu oleh operator, bagaimana cara kerja mengisi kinerja dan sebagainya, bagaimana mengupload sebuah karya di PMM. Ya, namanya sesuatu yang baru, butuh kerja keras untuk itu. Tetapi yang paling penting adalah komitmen itu tadi. Komitmen bagaimana mengembangkan diri
seiring dengan perubahan dinamika yang terjadi di dunia pendidikan. Jadi karena itu menjadi kebutuhan, teman-teman alhamdulillah mereka antusias untuk melakukan itu, meskipun mereka mungkin mengorbankan waktu dan tenaganya ke sekolah ini. Tetapi itu adalah kebutuhan dan upaya untuk meningkatkan kompetensi kita di dunia pendidikan, sehingga mereka melakukan itu dengan ikhlas. Dan alhamdulillah sementara berjalan hari ini sampai sebelum batas 31 waktu yang Januari. ditetapkan. Ya, Ya, 2020. insya Allah sebelum tanggal 31 semua sudah beres. Iya, atau mungkin 5 hari sebelumnya, karena itu juga merupakan pekerjaan kepala sekolah Betul. untuk mengecek Betul. apakah guru-gurunya ini sudah pengajuan atau bagaimana. Betul. Dari kita berbincang begitu jauh, Ya. cerita banyak tentang sekolah kita, bagaimana ke depannya nanti. Ya. Kita melakukan refleksi. Sekarang Pak, mungkin apa yang atau kesimpulan apa yang bisa kita petik atau manfaatnya sehingga bisa menjadikan kita untuk titik awal ke depannya. Oh, baik. Pertama-tama tentu saya mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Ibu Terima kasih Pak. dalam membersamai kami. Ya, memang kami sekarang Pak membersamai kepala sekolah. Membersamai. Tentu ucapan ini juga saya mewakili teman-teman yang lain, Bapak dan Ibu guru, serta Ya. staf tata usaha dan seluruh siswa. Karena bagaimanapun Ibu sangat peduli terhadap SMA Negeri 3 Bau-Bau. Terima kasih Pak. Ya, satu kesyukuran yang luar biasa. Jadi apa yang kita bicarakan hari ini tentu mudah-mudahan bisa membawa manfaat ke depan. Ibu juga sudah mendengar kekuatan yang kami miliki dan beberapa hal yang perlu kami benahi. Kami tentu meminta dan mengharapkan masukan-masukan di hari-hari mendatang dari Ibu. Tetapi satu hal yang perlu kami apresiasi, lagi-lagi saya mengulang-ulang kata-kata itu, bahwa mudah-mudahan kebersamaan dan harmonisasi hubungan ini Ya, betul. tetap berjalan baik, karena sebaik apapun program yang kita lakukan, jika harmonisasi dan kebersamaan ini tidak baik, itu tidak akan ada program yang jalan. Dan baik buruknya sekolah ini bukan kepala sekolah semata-mata, tetapi ini adalah kerjasama kolaboratif semua warga sekolah, termasuk siswa di dalamnya tentunya. Nah, hal-hal inilah yang perlu dipertahankan, bahkan kalau perlu ditumbuh kembangkan di masa-masa yang akan datang, sehingga SMA Negeri 3 ini bisa tumbuh dan mampu mensejajarkan diri dengan sekolah-sekolah lain, baik yang ada di Kota Bau-Bau, bahkan di Jazirah Sulawesi Tenggara. Itu tentu harapan kami dan harapan seluruh warga sekolah di SMA Negeri 3 Bau-Bau. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diridai oleh Allah Subhanahu wa taala demi pengembangan sekolah kami, Bu. Saya kira itu. Makasih. Oke, terima kasih Pak. Bangunan bukanlah